Ya, selamat siang, salam jumpa, salam sehat senantiasa. Pada kesempatan ini saya mau melanjutkan materi uji ANOVA atau uji lebih dari 2 sampel independen ya. Ini saya bahas, biasanya orang lebih terkenal ngomong uji ANOVA. Ya, di sini saya berikan contoh data daya hambat pertumbuhan Staphylococcus aureus dalam milimeter sebagai berikut. Ekstrak 20%, ekstrak 30%, ekstrak 40%, kontrol positif. Pertanyaannya, adakah perbedaan rata-rata daya hambat? Atau biasanya kalau untuk penelitian, adakah pengaruh? Kalau di sini katakan konsentrasi, adakah pengaruh konsentrasi terhadap daya hambat? Apakah syarat homogenitas dipenuhi? Nah, di sini anggap data berdistribusi normal, tapi tetap kita uji normalitasnya ya. Ini. Ya, kita kembali ke ini, data ini saya kopikan ke Excel dulu. Nah, ini Excel. Setelah itu ini saya urutkan. Nah, saya urutkan gini toh. Ini saya pindah ke sini, ini pindah, urutkan ya. Ini mau saya copy ke SPSS-nya. Kita kerjakan SPSS-nya. Ini saya katakan konsentrasi aja ya. Konsentrasi 20 30. Saya kontrol positif ya. Nah, masuk ke SPSS. Nah, ini saya masuk ke variable view. Nah, di sini katakan konsentrasi ekstrak, boleh konsentrasi ekstrak. Ya, tab, jangan lupa desimalnya 0. Sini konsentrasi ekstrak, konsentrasi ekstrak. Ya, tab, value-nya 1. Ekstrak berapa tadi? 20 ya, 20%. Add 2, ekstrak 30%. Tiga, ekstrak 40%. Dan 4 adalah kontrol positif. K plus saja. Nah, ini. Ya, K langsung di ini boleh ordinal, boleh nominal. Saya ambil aja ordinal. Nah, ini. Di sini baris kedua, data daya hambat. Nah, kita lihat soalnya. Nah, ini data daya hambat ya. Data daya hambat aja ya, ini. Kita tulis daya hambat. Daya underscore hambat. Nah, ini. Tab. Desimalnya berapa? Dilihat dulu desimalnya. Nah, ini dilihat. Di sini desimalnya maksimal 1 ya. Kita tulis 1 aja ya, ini. Kita tulis 1. Data daya hambat. Nah, ini data daya hambat. Silakan kalau mau dikasih satuan boleh. Daya hambat. Satuan kurung buka milimeter. Nah, kalau mau sebutkan sekalian bakterinya ya silakan ya. Ini aja. Ini saya bikin ringkas saja. Tab, jangan lupa measurenya scale. Iya. Ya. Kita kembali ke data view. Lihat ini data view, diklik. Nah, perhatikan replikasinya berapa? Kita lihat tadi ya. Kita lihat aja yang di Excel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Replikasinya 9.
Ya, maka saya ketik 9, angka 1 9 kali sampai angka 4 ya, 9 kali. Nah, kita kembali ke SPSS. Nah, ini 1 9 kali. 2 9 kali. 3 9 kali. 4 9 kali. Nah, ini. Kalau ini saya kopikan harus persis sama ya. Ini kalau enggak ya berarti ada kekeliruan. Nah, ini. Saya copy aja langsung. Ya, kalau replikasinya Pak 10, ternyata ya salah ini ya. Kita lihat, tapi kelihatannya 9. Ya. Pas tuh. Nah, ini. Ya, persis. Nah, ya. Langkah pertama kita uji normalitasnya dulu. Normalitas dulu. Klik analis descriptive statistic explorer. Nah, ini. Data daya hambat masuk ke dependent list. Dan konsentrasi ekstrak masuk ke factor list. Klik statistik alfa 5% ya, atau interval kepercayaannya 95%. Outlier pencilan kita contreng, continue, plot. Steam liftnya hilang, normality contreng, power estimasi dicontreng, continue. OK. Ya, perhatikan ya, ini loading. Saya mau kembali ke soal. Nah, ini biar lebih jelas. Ya, sambil ini tunggu prosesnya. Nah, ini keluar ya, ini. Coba saya kembali ke soal dulu. Pertama tadi saya lupa. Di sini data daya hambat staphylococcus. Ya, di sini adalah Anda mengukur daya hambat. Ya, daya hambat mengukurnya pakai jangka sorong atau micrometer scope ya, ini. Dia penggaris istilahnya lah. Diukur penggaris itu. Ini kan dari mengukur ya, bukan membilang. Ya, mengukur karena ada tengahan ya. Oleh karena itu datanya itu apa? Rasio atau interval. Maka saya gunakan parametrik jika normal dan homogen. Nah, ini ya syaratnya. Nah, ini datanya sudah ketemu. Nah, ini lihat. Konsentrasi ekstrak. Udah, kita lihat. Tuh. Nah, iya. Missingnya tidak ada ya. Nah, ini deskriptifnya silakan Anda nanti bisa dipelajari, yang dibutuhkan apa silakan. Tapi yang ini biasanya disertakan ya, lebih komplit soalnya. Ya, kita lihat untuk uji normalitasnya, yang extreme value-nya enggak usah lah, ini nanti di delete aja. Nah, ini ya, untuk tes normalitas secara analitik Kolmogorov sama Shapiro normal semua kelihatannya. Iya, normal semua. Lebih dari 0,05, lebih dari 0,05. Lihat tes homogenitasnya. Homogen 0,976, lebih dari 0,05. Maka saya katakan datanya homogen ya. Karena datanya berdistribusi normal dan homogen ya, data yang diambil dari populasi berdistribusi normal, maka saya menggunakan statistik parametrik. Dalam hal ini adalah uji ANOVA 1 jalan. Nah, Pak, pencilan ada enggak? Kita lihat pencilannya dulu aja. Lihat. Ya, ini jangan lupa. Siapa tahu nanti pembimbing, Mas, Mbak, pencilan ada enggak? Nah, ini. Ya, kita lihat. Nah, di sini perhatikan. Di sini tidak ada angka ya, noktah atau apa, noktah atau bintang ya. Ini tidak ada, bersih. Maka dikatakan tidak ada pencilan ya, tidak ada pencilan. Nah, maupun ekstrim tidak ada. Kalau lihat gambar ini pasti ada perbedaan ya, ada pengaruh konsentrasi.
Ya, dilihat ada tidaknya perbedaan ya. Pengaruh dapat dilihat ada tidaknya perbedaan. Ya. Ya, ini dah kita masuk ke data lagi. Nah, di sini data, masuk ke data lagi, kita uji ANOVA 1 jalan. Klik analis, compare min one way ANOVA. Nah, ini one way ANOVA. Klik. Nah, data daya hambat masuk ke dependent dan konsentrasi masuk ke faktor. Post hoc. Nah, di sini mau pakai apa? LSD atau SCV atau yang lain ya ini. Loh, bedanya apa, Pak? Kalau untuk SCV, ini kalau SCV replikasinya tidak sama, pakai SCV saja. Tapi kalau replikasinya sama, bisa pakai SCV, bisa pakai yang lain. Dalam hal ini ada LSD ya. Coba saya gunakan LSD. Nah, ini. Anda nanti kalau membuat lampiran salah satu saja. Kalau enggak LSD ya SCV. Pak, saya pengen tuke, ya silakan monggo ya. Ini. Jadi pada prinsipnya enggak apa-apa, Anda pilih. Yang di sini adalah kelompok variannya sama ya, yang di sini. Yang di bawah kelompok variannya enggak sama. Nah, kalau variannya enggak sama, lupa kan kalau nggak variannya sama kan nggak boleh iya ya, secara syarat itu nggak boleh. Tapi kan syarat ini maaf aja, yang paling syarat vitalnya kan normalitasnya, homogennya kadang-kadang dilanggar ya. Tapi ya kalau menurut saya anjurannya tetap kita patuhi aja ya, itu karena aturan ya. Continue. Nah, ini optionnya silakan. Deskriptif, daripada deskriptif tadi terlalu besar, Pak. Ya, yang ini aja, yang ringkas. Terus tes homogen juga kedua kalinya. Coba klik continue. OK langsung. Nah, ini OK. Setelah diklik OK, ini dalam proses keluar tulisannya ada one way, jangan lupa ini. One way ya, ini one way. Ya, one way. Deskriptifnya ini, lah ini lebih ringkas. Ya, karena yang akhirnya tidak dibutuhkan banget tidak disertakan di sini. Yang dipentingkan adalah min, standar deviasi, standar errornya, lower bound, upper bound. Nah, ini minimum, maksimum. Nah, ini selesai ya. Tes homogennya ini. Nah, ini kan sama dengan tadi 0,975 toh. Coba kita cek kalau mau membuktikan. 0,975 tes homogennya. Nah, ini. Ya, nah ini sama enggak? 0,976 ya. 76. Nah, kita lihat. Bukan 75, 76. Ya, ini 76 ya, sama ya. Lihat ANOVA 1 jalannya ini. Nanti Anda kalau mau lampiran ya untuk skripsi maupun KTI, ini yang dilampirkan. Ya. Apa? Ini 000, 0,000. Coba perhatikan, apakah ini 0? 000? Enggak. Ada harganya, cuman kecil sekali karena pembulatannya di sini 3 desimal. Maka kelihatannya 000, tapi aslinya bukan 0 ya. Oleh karena itu besok kalau Anda ujian, kalau ditanya, Mbak Mas ini 0, Anda bukan, tidak. Tapi Anda kalau menunjukkan bahwa ini tidak 0, jangan dibentuk Word ya, Microsoft Word. Itu nanti nggak bisa, karena Anda sudah copy ya, itu. Harus dalam bentuk SPSS-nya, seperti ini tampilannya ya, tampilan SPO-nya ya, outputnya istilahnya. Nah, coba ini saya klik lagi ya. Kemarin kan sudah saya peragakan juga, tapi kan biar lebih jelas. Klik ini loh. Nah, keluar nanti ketika diklik itu keluar hitam-hitam. Keluar hitam-hitam lah. Kita lihat di sini diklik lagi nih. Nah, ini loh yang 00-nya. Klik. Nah, klik. Ada harganya toh? Iya, 3,69295. Nah, ini berapa? E
min 14, artinya pangkat 10 pangkat min 14. Berarti kalau pembulatan 3 desimal menjadi 0000 ya. Oleh karena itu penampilan di one way ANAVA itu 000 ya. Ini kembali, untuk kembali aja diklik di luar aja, klik. Nah, ini ya, ini. Poshoknya ini akan ada perbedaan, ada pengaruh konsentrasi, berarti ada perbedaan. Artinya apa? Ya, ekstrak 20, ekstrak 30, ekstrak 40, kontrol positif semua berbeda. Terus Anda bertanya, mana yang berbeda? Lah, ini kalau mana yang berbeda, Anda lihat poshoknya, poshok tesnya. Nah, ini di bawahnya. Ya, ini tampilannya multi comparison ya ini. Nah, di sini. Nah, ini data daya hambat dalam mili LSD. Kalau pakai SKV di sininya SKV. Ya, ini. Ekstrak 20 vs ekstrak 30 tidak signifikan. Perhatikan, tidak signifikan. Ekstrak 20, ekstrak 40 signifikan. Ekstrak 20 sama kontrol positif signifikan. Ya, ini X bawahnya ganti. Ekstrak, perhatikan, ekstrak 20, maaf 30 ya, ini kan 20, ini 30. Ini ekstrak 20 kan kembali seperti ini sama bolak-balik aja ini ya. Aslinya kalau Anda nanti ditulis ya, yang ini enggak usah ditulis lagi ya, tinggal ekstrak 30 sama ekstrak 40 signifikan. Ekstrak 30 sama kontrol positif signifikan ya. Lanjut. Ekstrak 30 yang ini 30. Nah, ini 40. Ekstrak 40. Jangan ke ekstrak 20 sama 30 signifikan. Ekstrak 40 sama kontrol positif signifikan. Nah, ini. Ya, selesai. Kalau Pak, saya mau lihat kontrol positif. Nah, kontrol positifnya signifikan semua ini. Ya, ini. Sampai di sini ada kesulitan? Saya yakin tidak ada kesulitan ya. Kita lanjut. Nah, ini. Nah, ini Pak, kalau nanti datanya tidak normal, bagaimana Pak? Harus menggunakan statistik non parametrik. Dalam ini adalah uji Kruskal-Wallis ya. Saya bahas uji Kruskal-Wallisnya sekalian aja. Dianggap ini datanya tidak normal ya, atau tidak homogen lah, itu aja ya. Saya gunakan statistik non parametrik, dalam hal ini adalah uji Kruskal-Wallis ya. Kita kembali ke datanya. Nah, ini. Klik analis. Nah, ini klik analis. Perhatikan. Non parametric test. Legasi. Nah, ini. K independent. K independent sample. Nah, klik aja. Ya. Data daya hambat masuk ke tes variabel hampir sama ya. Ini ekstrak masuk ke grouping. Nah, di sini groupingnya ada berapa? Ada 4, 1 sampai 4. Define 1 4. Continue. Nah, perhatikan ini. Ini test type-nya adalah apa? Kruskal-Wallis. Ya, Pak, uji median ya, yang bawahnya ini sampingnya. Ya, kalau mau pakai median, kliknya median ya. Nih. Jadi Anda salah satu aja, median atau Kruskal-Wallis ya. Umumnya Kruskal-Wallis ya, Kruskal-Wallis saja ya. Ini. Kalau mau pakai uji median, ya ini ada uji median. Ya, kalau kita untuk latihan boleh dicontreng satu lagi, jadi nanti hasilnya kan biar sama. Ya, ini boleh, enggak apa-apa ini. Ya, untuk latihan. Oke. Nah, ini non parametric test Kruskal-Wallis. Kalau yang bawahnya ini median ya, median test. Kalau yang Kruskal-Wallis test ya, kita lihat. Kalau di Kruskal-Wallis test itu kelihatan ranknya itu loh. Ekstrak 20, ekstrak 30, ekstrak 40 kontrol positif. Ini semua 9, cuma rank min ranknya ini. Ya, tes statistiknya ini yang penting. Nanti kalau menyertakan tes statistiknya jangan hanya ini aja. Loh Pak, kenapa enggak boleh ini aja? Anda tidak bisa membaca ya, pembimbing maupun penguji yang melihat tidak bisa melihat yang diuji apa Mbak. Nah, Mas. Nah, ini ya.
Oleh karena itu ini ditampilkan juga, ini ditampilkan, ini wajib ditampilkan untuk menjelaskan yang diuji adalah ekstrak 20, ekstrak 30, ekstrak 40 sama kontrol positif ya. Ini tetap disertakan. Oleh karena itu satu paket ini. Di sini untuk tes statistiknya untuk Kruskal-Wallis signifikasinya berapa? 0,000. Nah, kurang dari 0,05, maka ada perbedaan atau istilahnya ada pengaruh konsentrasi terhadap data daya hambat. Ya, ini. Nah, sekarang kita lihat lanjutkan sebentar. Nah, median juga inilah, ini ada perbedaan ya, sama ya, betulan. Ya. Berarti ini uji Kruskal-Wallis atau median sudah selesai. Ya. Jadi caranya, langkah-langkahnya begitu. Ya, saya akhiri sekian dulu. Salam sehat senantiasa. Semoga ini bisa bermanfaat untuk Anda semua untuk menyelesaikan skripsi maupun KTI. Amin.